Orang selalu mengatakan bahwa kita nggak cocok main 3-4-3, banyak yang bilang ini terlalu banyak eksperimen. Tapi bayangin, ini kan tim baru, Mhm, setiap bulannya dapat pemain baru, mhm, sehingga chemistry itu kan harus dibentuk. betul. Dan chemistry dibentuk kan butuh dalam sebuah pertandingan. Mhm. Marcelo dimainkan, tapi bukan untuk gantiin Rafael Rafael. Strike. Rafael Strike tetap kita butuhkan di Mhm, depan untuk menjadi decoy, untuk pemain yang bisa bukain ruang, untuk pemain yang bisa narik back-back lawan. mhm. Presence-nya dia akan selalu dibutuhkan dalam sistemnya Sintayong. Semua elemen memainkan sepak bola yang menurut saya sesuai ekspektasi yang Mhm, diharapkan tampil seperti itu. mhm. Verdong paru-parunya 12 kayaknya ya. Baru-baru 12 ya, Dia betul kuat betul. banget, maju naik turun dan selalu, bisa ngasih kontribusi. Raven tuh sebetulnya menjadi salah satu opsi gitu. Mmm, Cuman kalau kita bicara usia yang lebih matang dan juga presence di Eropa yang lebih, biasa dimainkan dia, ya Oleh Romani adalah salah satu pemain yang memberikan opsi berbeda. Sintayong adalah pelatih yang harus selalu kita dukung, mhm. apapun itu, lah dia pelatih kita sekarang gitu loh. Jangan membuat narasi-narasi yang STY out lah dalam sebuah permainan, Yes, terlalu banyak, coba-cobalah, yang paling yes, tahu itu Sintayong kok. betul. Halo, apa kabar soccer people? Jumpa lagi di Soccer Lovers yang selalu membahas hal-hal menarik di dalam maupun di luar lapangan hijau bersama saya Dani Maulana. Kali ini kita akan membahas hal yang lagi rame nih, yang lagi bikin satu Indonesia yang gembira. Apalagi kalau bukan kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di lanjutan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk membahas lebih dalam, kali ini kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Sabto Haryo Rajazalo. Apa kabar, Bung? Baik, Dani, Senang ketemu sehat lagi nih alhamdulillah. akhirnya setelah sekian lama Iya, nggak ketemu, kita ketemu lagi sekarang. Bung, semalam kan kita ngobrolin soal performa timnas nih, tim Garuda. Akhirnya nih pecah telur. Kan, timnas Indonesia ini sudah berulang kali melawan timnas Arab Saudi. Kayak kira-kira sekitar 13 kali ya, 13 kali pertemuan, 12 terus, kali kalah. 11 kali kalah, 2 kali draw dan akhirnya pecah telur. Nah, Bung Sabto melihat pertandingan semalam gimana nih? Eh, One of the best permainan kita ya, Mmm, di era Sintayong di timnas senior. mmm, Kalau kita bicara di U23 kan banyak laga-laga bagus ya. betul, Kita menang lawan Jordan, kita menang lawan Korea Selatan, betul. itu banyak, pertandingan yang secara kualitas bagus gitu. Mmm, Nah kemarin untuk tim senior mungkin ini one of the best, permainan, mmm, karena lengkap dari semua aspek. mmm, Kita bicara defense, rapi banget, kita bicara jarak antar lini yang begitu terjaga sehingga membuat Arab itu nggak bisa mengembangkan permainan mereka, dan dari sisi clinical finishing itu kan yang selalu menjadi masalah buat kita. betul. Kita bukannya nggak dapat peluang. Mmm, Kalau orang mengatakan lawan Jepang, kita bisa bikin 8 peluang kok lawan betul. Jepang. Tim yang secara kualitas kayaknya kita nggak layak untuk dapat 8 peluang gitu. Tapi Mmm, kita bisa mmm, nyiptain peluang dengan skema yang kemarin dipilih oleh Sintayong. mmm, Tapi finishing, clinical finishingnya itu yang kita nggak punya. mmm, Tapi kemarin lawan Arab, hal yang menurut saya harus diubah lawan Arab adalah jarak antar lininya lebih terjaga dan juga gimana kita bisa manfaatin peluang itu. Dan kemarin semuanya terdeliver dengan sempurna. mmm. Terutama gimana permainan Marcelino, kita lihat ini pemain yang emang selalu bisa dibilang one of the best bersama Rizky Ridho, itu 2 pemain, dalam tanda kutip lokal ya, yang Betul, tampil luar biasa. Marcelino ketenangannya, dia kemarin sempat dibully karena betul. ini pemain serakah, kebanyakan dribbling, Yes, sukanya nembak gitu, nggak banyak mikir tapi nembak gitu. Tapi justru itu yang dibutuhkan oleh seorang pemain yang sudah ada di dalam kotak penalti. mmm, Apalagi yang dibutuhkan kalau lo nggak nembak gitu, dan itu kan menuntut keberanian, dan decision making yang tepat. Marcelino makin ke sini, makin terlihat decision makingnya, terutama di 2 gol kemarin. Kalau tendangan pertama langsung dia coba tembak, pasti keblok tuh sama mmm, pemain Arab. Tapi dia mmm, decoy dulu, lalu dia tembak tendangan kedua, dan itu yang menjadi gol. Dan gol kedua pun kiper maju, tapi dia berani dengan, ketenangan dia chip bola menjadi kemenangan 2-0. mhm. Jadi kalau tadi ditanya gimana penampilan kita, one of the best performance dari Indonesia di bawah Sintayong di timnas senior. Oke, terus kalau melihat permainan semalam nih atau tadi pas lawan Indonesia lawan, Arab Saudi. Ini kan tadi Bung Sabto cerita soal faktor, skema Ya. dari Sintayong. Nah, ini apakah hanya faktor skema itu aja kah? Apakah ada perubahan skema atau cara STY yang mendekati para pemain ini lebih baik atau ada faktor perubahan pelatih dari Arab Saudi sendiri? Kalau, banyak faktor ya, Mmm, kalau kita bicara dari Arab Saudi sendiri.
saya nonton pertandingan Arab lawan Australia yang sebelum ini. Itu mainnya berbeda sekali dengan Arab yang kita imbangi di Jeddah dengan 1-1. Mereka lawan Australia tampil jauh lebih direct karena kan mereka beda dengan timnya Roberto Mancini ya. Betul. Mancini tuh mau tim ini build up dari bawah. Sementara itu kan bukan karakter Arab untuk memainkan bola dari bawah, progression ke depan pelan-pelan, itu bukan gaya Arab. Tapi Arab karena punya pemain dengan kecepatan tinggi, punya kemampuan crossing yang bagus-bagus, sehingga mereka lebih berbahaya seperti itu. Jadi ketika melawan Arab kemarin, saya pikir ini kita jangan berpikir ini Arab yang seperti kita ketemu di Jeddah gitu. Tapi yang membedakan adalah tim kita sendiri. Orang selalu mengatakan bahwa kita nggak cocok main 3-4-3. Banyak yang bilang ini terlalu banyak eksperimen. Tapi bayangin, ini kan tim baru. Setiap bulannya dapat pemain baru, sehingga chemistry itu kan harus dibentuk. Betul. Dan chemistry dibentuk kan butuh dalam sebuah pertandingan. Pemain baru dimainkan di match pertama, Martin Pas yang langsung dimainkan di situ. Ternyata luar biasa. Lalu di pertandingan kedua atau di match day berikutnya, Max Hilgers dicoba dimainin, langsung bisa fit in apa enggak. Pertandingan ketiga kemarin Kevin Dix yang kita coba. Jadi kan memang butuh ternyata 5 pertandingan. Karena dari 10 pertandingan, di 5 pertandingan itu kan harus dilihat nih timnya komposisinya yang paling pas seperti apa sih. Kalau kita bicara para pemain Belanda itu kan nggak cocok untuk main dengan skema 3-4, cocoknya dengan 4-3-3. Tapi kalau kita nggak cetak peluang, ya mungkin saya bisa terima argumen itu. Tapi kan kita bikin peluang. Betul. Lawan Cina, kita mendominasi permainan, kita membuat shots terbanyak dari yang pernah kita ciptakan dalam sebuah pertandingan, tapi nggak menjadi gol. Eksekusi di atas lapangannya yang membedakan. Lawan Arab, kita ubah lagi gayanya. Kita lebih defense dalam banget. Sehingga ketika ada counter, para pemain belum sampai ke depan ketika kita memiliki peluang. Detail-detail untuk bisa menyempurnakan sebuah pertandingan itu, ternyata timnya Sinteyong tuh butuh 5 pertandingan. Emang untuk melengkapi semua tuh, dari Arab, habis itu Australia, habis itu Bahrain, habis itu Cina, dan pertandingan lawan Jepang, itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Di mana lubang-lubang kita tuh ada di mana sih? Ketika lawan Jepang betul-betul terekspos. Jarak antar lini terlalu jauh, Jepang bisa manfaatin itu. Telatnya pemain untuk masuk ke dalam kotak penalti, sehingga tidak ada umpan yang bisa disambut ketika ada pemain yang punya peluang dari sisi sayap. Hal-hal seperti itu disempurnakan di pertandingan melawan Arab. Jadi dari skema, dia nggak ngubah skema, dia tetap bermain dengan 3 back. Karena tim kita di bawah Sintayong selalu nyaman dengan permainan seperti ini gitu. Cuman eksekusinya di atas lapangan yang kemarin di 5 pertandingan pertama mungkin belum berjalan sesuai yang diinginkan, terutama dari hasil yang diinginkan. Tidak ada kemenangan. Kalau kita bicara selalu ada perubahan tapi ujungnya menang, kan pasti orang, loh ini nggak bisa ditebak nih skemanya Sintayong, tapi bisa menang. Tapi karena nggak ada menang, orang mengatakan bahwa terlalu banyak eksperimen sehingga kita tidak punya sistem yang jelas gitu. Tapi sistemnya dari awal sudah jelas, tapi eksekusinya di atas lapangan yang belum sempurna. Nah kemarin orang meributkan juga, mendingan Marcelino yang main, tapi Rafael Struijk nggak usah lah, kebanyakan buang peluang seperti itu. Marcelino dimainkan, tapi bukan untuk gantiin Rafael Struijk. Rafael Struijk tetap kita butuhkan di depan untuk menjadi decoy, untuk pemain yang bisa bukain ruang, untuk pemain yang bisa narik back-back lawan. Presence-nya dia akan selalu dibutuhkan dalam sistemnya Sintayong. Makanya kenapa sejelek-jeleknya orang bilang El Clemer bermain seperti itu, tapi presence di lapangannya itu dirasakan oleh pemain-pemain yang lain. Itu kan yang perlu buat Sintayong. Lu nyaman nggak lu punya striker kayak gini yang bisa ngebukain ruang? Para pemain ternyata nyaman gitu kan. Dia bisa menilai bola, dia bisa nunggu pemain lain untuk datang. Yang kayak gitu-gitunya tuh sudah mulai berjalan. Nah, masuknya Marcelino memang membuat perbedaan besar. Awalnya mungkin kalau di atas kertas ditaruh di sisi kanan. Karena itu kan yang paling sering dirotasikan. Ada Witan yang pernah main di situ, lalu Yakob Sayuri lawan Jepang, Malik Rizaldi yang sempat dimainkan, ada cukup banyak opsi untuk ditaruh di wing kanan paling terdepan. Nah Marcelino kemarin startnya memang di situ, tapi dia tidak terpaku di situ. Kalau kemarin yang main tetap Yakob Sayuri, kita kan main lebih melebar, seperti yang lawan Jepang. Jadi kan Sintayong juga mengukur, lawan siapa, ya pemain yang gue butuhkan nih yang ini. Dan dia tahu betul sekali kan, para pemainnya tuh seperti apa kontribusi yang akan dia berikan. Dia masukin Marcelino, dia tahu dia punya kemampuan dribble, dia punya kemampuan untuk masuk ke tengah, dia punya kemampuan untuk bisa memenuhi lini tengah yang akan bertarung dengan pemain-pemain Arab. Dan itu yang kemarin menjadi salah satu kunci kita untuk mengcrack pertahanan dari Arab Saudi. Jadi penempatan Marcelino di posisi tengah ini, apakah sudah tepat yang dilakukan oleh Sintayong? Atau ini memang karena ini kan posisi aslinya dia, posisi nyamannya dia di sini,
atau memang karena ada faktor lain yang bisa mendukung Marcelino untuk bermain di posisi yang tengah itu? Marcelino kan menjajal cukup banyak posisi ya. Oke, Kita bicara di wing kiri, dia sering bermain. Sebelum Ragnar datang, itu adalah posisinya Marcelino. Marcelino. Dan dia selalu bisa tampil bagus di posisi itu. Tapi ketika ada Ragnar, otomatis Marcelino kan dicoba di wing kanan. Betul. Tapi nggak bisa selalu menunjukkan performance yang stabil. Makanya kenapa dia akhirnya berapa kali menjadi pemain cadangan. Masuk dari tengah pun berapa kali dia pernah dicoba, bahkan lebih deep ke belakang, yang kadang-kadang nggak bisa mengeluarkan permainan dia karena dia harus terlibat untuk membantu pertahanan. Betul. Sehingga potensi dia untuk keluar sebagai pemain yang harusnya dekat dengan kotak penalti itu nggak keluar. Tapi kemarin betul-betul ketika di tengah kita sudah punya pemain yang bisa mengganggu kestabilan, seperti Hubner kemarin ngebantuin, Ivar Jenner menjalankan tugasnya dengan sempurna, Tom Hai kan jadi nggak pusing untuk ngebantu pertahanan. Tom Hai progressionnya ke depan. Begitu juga dengan Marcelino. Marcelino juga positioningnya dekat dengan kotak penalti sehingga dia bisa menjadi pemain yang diajak tektok sama rekan di wingnya, pemain yang bisa ngebuka ruang juga di lini terdepan. Jadi perannya dia itu lebih keluar ketika dia masuk ke tengah. Entah itu dia start dari wing, entah itu dia start dari wing kiri, tapi presence dia sepanjang permainan lebih sering masuk ke dalam, itu mungkin yang paling membedakan kemarin kenapa dia bisa muncul dengan label pahlawan ya di pertandingan kemarin. Oke, nah ini kan kita dari tadi ibaratnya memuji-muji terus Marcelino ya, karena dia tampil lebih dewasa, lebih baik dan jadi pembeda pada laga Indonesia lawan Arab Saudi. Nah tapi ada satu nama yang belum kita sebut nih, Calvin Verdong. Penampilannya waktu lawan Arab ini kan sangat bagus banget, sangat konsisten, dan bahkan dia bisa membuat Abdul Hamid, pemain AS Roma ini kewalahan dalam laga tadi malam. Nah ini gimana menurut Bung? Iya, salah satu pemain, kalau kita nyebut pemain terbaik kayaknya nggak adil buat yang lain ya. Semua pemain kemarin tuh tampil luar biasa. Bagus banget ya. Pas juga tampil bener-bener pas ya. Yes. Posisinya selalu pas. Lalu Itses juga, Rido juga tampil luar biasa. Hubner ya tetap pemain yang sulit untuk bisa diganggu di dalam lapangan. Sandy Walsh juga tampil bagus. Semua elemen memainkan sepak bola yang menurut saya sesuai ekspektasi yang diharapkan tampil seperti itu. Verdong paru-parunya 12 kayaknya ya. Baru 12 ya. Dia kuat banget, maju naik turun dan selalu bisa ngasih kontribusi. Karena dia bermain di posisi yang emang dia paling nyaman. Kan berapa kali dicoba oleh Sintayong di posisi 3 back sebagai pemain kidal, makanya dia sering ditaruh di posisi 3 back yang di sebelah kiri. Tapi ternyata dia agak sedikit bingung kalau tampil di situ. Lawan China salah satu contohnya. Dia biasa maju sehingga meninggalkan ruang yang cukup besar di lini belakang. Coverage-nya jadi agak sedikit berantakan ketika dia maju. Tapi ketika dia di wing, ya dia bisa memainkan apa yang selama ini menjadi atribut terbaiknya. Ketika offense, umpan-umpannya cukup bagus. Ketika harus mengganggu lawan, dia bisa melakukan itu. Ketika kita diserang, dia juga bisa memposisikan menjadi pemain yang bisa mengganggu crossing. Ini yang kemarin menjadi salah satu hal yang suksesnya Indonesia juga. Kita tahu Arab Saudi punya crossing-crossing yang bagus. Kita tahu juga kita punya back tengah yang bisa ngebuang bola dengan bagus. Tapi kan kadang-kadang ketika cross sudah datang, apapun bisa terjadi. Pemain Arab bisa aja tetap aja menyundul bola gitu di tengah gabungan 3 pemain kita. Betul. Tapi ketika diganggu oleh 2 wingback ini, kan crossingnya jadi nggak sempurna. Iya betul. Nah itu dilakukan Verdong di kiri, Sandy Walsh di kanan. Itu yang saya rasa menjadi instruksi yang harus dilakukan oleh Sintayong. Dia bilang jangan sampai Arab Saudi melakukan crossing. Makanya Verdong terlihat begitu eksepsional ketika dia bisa menahan jangan sampai nih pemain-pemain Arab ngelepas bola ke dalam kotak penalti. Mungkin peran di situ yang kemarin sangat menonjol. Ditambah lagi overlapping ketika gol kedua Marcelino, Verdong kan yang mengambil alih dari sisi kanan. Itu kan atribut terbaik dia. Speednya dia punya, kemampuan crossing dia punya. Ya walaupun kepotong pemain Arab, tapi bisa dieksekut sama Marcelino setelah itu. Tapi kan itu karena ada chemistry dan kepercayaan dari Marcelino bahwa Verdong akan ngambil dari sisi kanan. Gue udah lihat dia lari, dia oper, dan dia disambut sama Marcelino. Betul. Terus kita lihat kan permainan Indonesia lawan Arab Saudi ini kan lini belakangnya dan lini tengah itu kan lumayan rapat. Cuma kan dari yang sebelum-sebelumnya yang menjadi perhatian dari timnas di eranya STY ini kan eksekusinya yang kurang nih. Nah, apakah itu berarti kita butuh striker di nomor 9? Kan kita sudah punya Rafael Strike, tapi dia kan second striker yang fungsinya untuk mengacak-acak konsentrasi pemain belakang lawan. Nah, apakah oleh Romeli? Oke?
Ya, ini salah satu pemain yang memang dinantikan sama timnas ya. Yes. Tipe nomor 9 murni. Kalau kita bicara nomor 9 murni kan sebetulnya kita punya Dimas Derajat, punya Ramadan Sananta, punya Hoki Caraka. Pemain-pemain ini sempat dicoba juga sama Sinteyong dalam sistem dia, tapi menggantikan posisi Rafael Strijk. Kebutuhan tim akan pemain seperti Rafael Strijk itu tidak bisa diberikan oleh pemain-pemain ini. Sebaliknya, yang dituntut dari Rafael Strijk untuk mencetak gol pun kadang-kadang nggak muncul juga kan. Sebagai pemain terdepan, ya lo harusnya cetak gol. Mungkin kan itu yang paling harapan minimumnya adalah itu ya. Striker lo harusnya cetak gol. Tapi berapa kali kalau kita hitung dari performance berapa kali dia main, lebih banyak nggak cetak golnya dibanding cetak golnya. Itu kan mungkin membuat keganjalan tersendiri bagi Sintayong untuk mencari striker baru. Bukan hal mudah untuk mencari striker baru. Pak Erick Thohir sempat bilang, Pak Arya Sinulinga sempat bilang bahwa nggak ada striker yang available untuk bisa kita berdarah Indonesia, tapi bisa main buat kita itu nggak banyak yang available. Ole awalnya bahkan sempat menolak di awal ketika didekatkan oleh federasi, Ole dan juga Mauro Zilstra kan dua pemain yang sebetulnya tadinya udah mau ditarik ke sini. Mauro mengatakan sudah mau gitu. Tapi ini kan tergantung Sintayong. Lu mau apa enggak untuk pakai pemain ini? Kalau Sintayong oke, federasi akan proses. Akhirnya muncul statement dari Ole bahwa dia mau tampil buat Indonesia. Dan kehadiran di Indonesia itu kan step pertama bagi seorang pemain untuk bisa menjadi pemain Indonesia. Karena dia harus meminta untuk melepaskan kewarganegaraan Belanda itu kan di kedutaan Belanda di negara di mana dia mau pindah. Artinya dia harus ke sini ke Jakarta untuk menyerahkan berkas-berkas bahwa dia akan melepas kewarganegaraan Belanda. Ole sudah melakukan itu sepertinya ketika dia datang ke Jakarta. Dari penampilan dia bersama klubnya di Belanda, ya memang ini pemain yang real number 9, pemain yang presence-nya di dalam kotak penalti selalu dinantikan. Crossing dilepas sama pemain, dia yang akan menyambut. Dia lebih klinikal kalau kita bandingkan dengan Rafael Strijk. Jadi kalau memang mau ada perubahan sistem dengan pemain yang lebih ada presence-nya di dalam kotak penalti, ya Ole Romnie menjadi pemain yang paling cocok untuk melakukan itu. Mungkin sebelumnya kalau kita bicara pemain yang kualitasnya menuju situ adalah Jan Schraven. Tapi kan dia masih terlalu muda kan. Kita lihat pemain yang harus dimatangkan dulu nih di level usia dia yang sepantasnya, baru nanti tekanan besar yang akan dia terima di timnas, dia udah ditempa dulu nih di belakang. Karena dia pemain yang sebetulnya paling lengkap. Dia bisa main kayak Rafael Strijk untuk ngebuka ruang, tapi dia bisa clinical juga kayak bomber-bomber yang tadi saya sebut, Dimas Ramadan atau Hoki Caraka. Jadi Raven tuh sebetulnya menjadi salah satu opsi gitu. Cuman kalau kita bicara usia yang lebih matang dan juga presence di Eropa yang lebih biasa dimainkan dia, ya Ole Romnie adalah salah satu pemain yang memberikan opsi berbeda buat lini depan. Kita bicara lini belakang kan banyak banget kan pemainnya, dan itu kan enak buat Sintayong. Ini nggak main, Elkan nggak main, nggak pengaruh tuh. Jordi Amat dulu kan, waduh Jordi Amat cedera nih, pusing nih kita. Sekarang kan nggak kayak gitu lagi, karena pilihannya banyak. Begitu pun akan naik ke lini terdepan. Ketika ada opsi tambahan, itu pasti akan lebih baik buat tim. Oke, nah setelah berkaca dari pertandingan Indonesia melawan Arab, terus masih ada pertandingan berikutnya, catatan dari Bung Sabto untuk timnas Indonesia dan peluang di pertandingan berikutnya untuk melaju ke babak keempat, ini seperti apa? Karena sudah melalui 5 pertandingan dan tadi kita cuma dapat 3 poin kan sebelumnya, artinya di 5 pertandingan ini lu harus dapat 9 poin. Untungnya kita melakoni 2 laga away lebih dulu. Sehingga 3 laga home yang akan kita dapatkan di putaran keduanya. Dimulai dari Arab Saudi. Saya bilang wajib 9 poin adalah 3 laga home kita. Starting dari Arab Saudi, lalu nanti kita ketemu Bahrain, dan terakhir kita ketemu China. Itu 3 pertandingan yang hukumnya wajib untuk dimenangi, sehingga kita akan mendapatkan 12 poin. 12 poin itu cukup untuk kita bisa melaju ke putaran keempat. Syukur-syukur kalau kita bisa langsung lulus ke Piala Dunia dengan jumlah segitu, karena kita diuntungkan juga dengan hasil-hasil yang lain nih. Ini kan saling mengalahkan, saling imbang, akhirnya kan jarak poinnya nggak menjauh tuh. Kita kemarin di posisi buncit, tapi menang sekali kita langsung bisa naiknya jauh gitu kan. Artinya kan sebuah kemenangan itu sangat berarti ketika kita bicara kompetisi yang begitu sengit di grup C. Bandingkan dengan grup A, grup B kan jauh ya
peringkat 1, 2 menuju ke bawahnya gitu. Jadi kita akan punya tetap peluang, tapi ya itu saya mencatat 3 pertandingan yang wajib kita menangi. Based on apa yang kita mainkan kemarin, saya sangat optimistis ya. Kalau kita bermain seperti itu, kan kita melihat tim yang tidak bisa tampil konsisten 90 menit di 5 pertandingan sebelumnya. Betul. Bagus di start, menciptakan peluang di start, nyetak gol di awal, babak keduanya mulai turun, mulai berantakan, nggak stabil. Kestabilan itu tidak kita temukan dalam 5 pertandingan pertama. Tapi kemarin lawan Arab Saudi bisa kita tampil nice selama 90 menit, ngotot selama 90 menit, bisa melakukan pressing, bisa membuat lawan tidak berkembang selama 90 menit. Jadi ketika kita bisa melakukan itu terhadap Arab, otomatis lawan Bahrain, lawan China, pasti kita punya apa ya, keyakinan bahwa tim ini bisa untuk melakukan itu. Asal ya mainnya harus standarnya Seperti kayak kemarin ya. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, kita harus doakan aja teman-teman soccer people, kita harus doakan kalau timnas Indonesia ini bisa main konsisten seperti pertandingan lawan Arab Saudi atau bahkan lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan tiket ke babak keempat atau bahkan langsung ke Piala Dunia. Baik, oke, soccer people. Fun fact, pelatih Arab Saudi Hervé Renard disebut kena kutukan Messi nih setelah mencatat sejarah dengan mengalahkan Argentina 2-1 di laga pembuka Piala Dunia 2022. Renard belum pernah menang 1 pertandingan pun bersama Arab Saudi. Abis ngalahin Argentina, The Green Falcon justru kalah dari Polandia, Meksiko, Irak, Oman, Venezuela, dan juga Bolivia. Terus dia dipecat dan digantiin Roberto Mancini kan tuh. Nah pas Renard balik lagi, Saudi ditahan Australia 0-0 dan malah kalah dari Indonesia. Oke, sebaliknya dari Renard, kemenangan lawan Arab Saudi ini kayaknya membuat tekanan kepada pelatih Sintayong sedikit berkurang ya. Setelah sebelumnya kan kemarin Erick Thohir itu sempat bilang kita akan ada reevaluasi besar-besaran setelah pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi ini kan akhirnya lepas. Ya, udah lumayan lega lah tekanannya. Nah, yang diharapkan dari STY ke depannya itu bagaimana, Bung Sabto? Ya, kalau saya kan selalu percaya sebuah proses ya. Betul. Kita apalagi kita mendapatkan tim ini kan instan ya. Bisa dibilang seperti itu. Lo mendapatkan komposisi seperti ini, ya lo givennya kan seperti ini gitu. Betul. Apa yang lo bisa maksimalin dari tim ini? Kita bandingkan sama, kemarin saya bandingkan sama Hansi Flick. Luar biasa bersama Bayern Munchen. Sextuple sama Bayern Munchen, lalu menangani timnas Jerman. Nggak lolos tuh dari grup Piala Dunia. Seorang Hansi Flick loh bisa kayak gitu ketika menangani timnas. Padahal materinya banyak pemain Munchen juga kan. Betul. Mantan-mantan pemain dia berantakan ketika megang timnas Jerman. Artinya tidak semudah itu untuk memainkan sepak bola di level timnas. Beda dengan level klub yang lo setiap hari bisa ketemu pemain, lo setiap hari bisa mengubah, oh ini salah, langsung bisa ubah. Kalau jelek, lo beli pemain, lo tukar pemain. Kalau di level klub kan lo bisa melakukan itu. Tapi di timnas kan nggak bisa, lo harus bangun itu gitu. Perkara kita nggak bisa membuat pemain-pemain muda untuk naik, itu perkara yang berbeda. Tapi ketika kita mendapatkan tim seperti ini, maksimalinnya tuh seperti apa sih? Ya itu kan butuh proses. Dan ternyata saya bilang 5 pertandingan itu yang harus dilalui dan itu adalah bayaran yang harus diambil oleh Sintayong untuk mendapatkan performance seperti lawan Arab Saudi. Saya selalu percaya sistemnya untuk bermain ya yang paling nyaman adalah dengan skema seperti itu. Perkara eksekusinya belum sempurna, yaitu memang harus terus diperbaiki terus dalam setiap pertandingan. Dan makin ke sini ya makin kelihatan gitu kan apa yang dimau oleh Sintayong. Pertandingan pertama sama kedua jumlah shots yang diterima timnas kita 50 shots loh lawan Arab dan juga lawan Australia. Walaupun kita dua-duanya seri. Artinya kan kita masih gampang banget nih ditembak oleh lawan. Lawan Bahrain kita bisa cetak 2 gol, kita bisa menguasai permainan. Itu kan sebuah progression sebetulnya, walaupun hasilnya imbang juga. Lawan China total dominasi, tapi nggak bisa yang saya bilang tadi, execute-nya menjadi gol sehingga terlihat sebuah kemunduran. Padahal kalau kita bicara jujur, shots kita paling banyak, possession kita terbanyak sepanjang round 3. Artinya kan progresi itu kan sebetulnya ada. Progresnya ada, cuma tidak menghasilkan gol dan tidak menghasilkan poin. Itu yang harusnya dilihat sebagai sebuah perbedaan. Kita lihat progresnya kok. Lawan Jepang tadi saya bilang juga ada 8 peluang yang bisa kita cetak lawan Jepang, tapi nggak menjadi gol. Jadi saya tetap percaya proses ini. Sintayong adalah pelatih yang harus selalu kita dukung. Apapun itu
Lah dia pelatih kita sekarang gitu loh. Jangan membuat narasi-narasi yang STY out lah dalam sebuah permainan, Yes. terlalu banyak coba-cobalah. Yang Yes. paling tahu itu Sintayong kok. Betul, betul. Bagaimana seorang pemain untuk besok tanding, kesiapan dia secara fisik, secara mental itu kan udah pasti diukur sama dia kan. Oh dia nggak bisa nih untuk start besok, makanya gua akan start sini. Oh performance-nya di level kemarin seperti ini. Oh gua akan coba dia di sini. Kan yang tahu semuanya jeroannya kan dia. Iya, betul. Jadi ya udah kita percayakan dia dan ternyata perlahan-lahan mulai terbayarkan kan. Betul. Jadi gua melihat orang sudah, apalagi kemarin di stadion teriakan Sintayong keluar lagi kan. Keluar lagi. Sintayong menggema sepanjang stadion, artinya kan publik tetap melihat dia sebagai pelatih kita yang harus didukung paling tidak selama akhir putaran ketiga ini. Betul. Oke, tapi apapun itu performa timnas Indonesia ini patut diapresiasi. Biasanya kan kita bermain di level ASEAN. Nah, sekarang kita sudah bermain, lawan kita ini sudah di level Asia. Mental kita ini sudah terbangun, nggak minder lagi lawan raksasa Asia. Nah, ini bisa jadi pembelajaran. Pelan-pelan kita ngebangun tim dan ekosistem sebagai tim yang kuat. Karena memang tidak ada yang instan. Ya. Meskipun kita membangun tim Garuda ini secara instan, tapi hasilnya pun harus butuh waktu untuk bisa terlihat lah performa kemarin. Bahkan sepertinya ujian sesungguhnya ini ada di Piala Asia 2027. Kayaknya kita bisa berbicara banyak ya Bung ya. Sepakat nggak Bung? Sepakat. Dan saya pribadi pengennya STY emang sampai habis kontrak di 2027. Karena saya penasaran tim sebagus ini dipegang STY di Piala Asia akan seperti apa. Kemarin di Piala Asia kita mencatatkan rekor, bisa masuk ke 16 besar. Kita tidak pernah lolos ke 16 besar sebelumnya, walaupun ujung-ujungnya kalah sama Australia, tapi kan timnya belum seperti ini. Iya, belum stabil. Iya, gimana nih bayangannya kalau kita timnya seperti ini, tampil di Piala Asia, pelatihnya Sintayong, saya masih menantikan itu. Oke, baik. Sekarang cukup kita bahas timnas, karena kalau kita bahas lagi ini kayaknya nggak bisa habis nih. Soalnya seru banget. Seru Indonesia banget, lawan Arab Saudi seru banget dan performanya tuh keren banget semalam tuh. Oke, sekarang kita bahas, pindah kita ke BRI Liga 1 Soccer People. Sejumlah pemain Persib Bandung nih mengisi jeda kompetisi dengan mengadakan coaching klinik kepada ratusan anak usia 7 sampai 12 tahun. Dipandu pelatih Persib Boyan Hodak, Yaya Sunaria dan Imada Wirawan, coaching klinik ini memberikan pemahaman tentang teknik dasar bermain bola seperti passing, dribbling, dan shooting. Nah, selain itu para peserta juga diajak bermain small side game dan melakukan selebrasi gol. Nah, saat small side game, Persib memberikan kejutan dengan menghadirkan para pemain bintangnya seperti Beckham Putra Nugraha, Tyrone Delpino, Ahmad Jufrianto, dan Ciro Alves. Sontak anak-anak pun langsung mengerumuni dan berinteraksi dengan para pemain Maung Bandung. Kegiatan Persib coaching klinik lantas ditutup dengan meet and greet. Para peserta berkesempatan untuk mendapatkan tanda tangan dan sesi foto bersama pemain dan pelatih Persib. Nantinya nih, 22 anak ini akan terpilih menjadi pendamping pemain di pertandingan melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Jumat 22 November 2024. Seru banget ya. Gimana tanggapan Anda, Bung? Apakah ini kegiatan coaching klinik ini efektif menjadi bagian dari mengisi jeda antar pertandingan? Kalau bicara pembinaan ya mungkin porsinya kecil ya. Kalau kita bicara impact sebuah coaching klinik. Tapi paling nggak anak-anak tahu dasar-dasar yang penting dalam bermain bola tuh seperti apa sih. Passing tuh harus gimana sih, positioning lu tuh harus gimana. Mungkin itu kan hal-hal yang dimanapun harus kita akui sebagai step pertama dalam kita mengenal sepak bola. Betul. Di usia segitu ya dasar-dasarnya harus dipenuhi dulu. Itu kan yang selalu bisa dibilang menjadi kritikan dari pelatih baru kita yang datang, entah itu waktu itu Luis Mia, habis itu Sintayong. Lu teknik dasar aja masih belum sempurna nih, masih operan-operan masih salah, positioning masih salah. Itu kan penting untuk diterapkan sejak usia dini ya. Jadi hal yang bagus untuk mengenalkan sepak bola yang benar tuh seperti apa gitu. Tapi kalau kita bicara pembinaan, ya belum cukup kalau kita cuma hanya bicara coaching klinik. Pasti kan kita butuh kompetisi. Anak-anak ini kan harus compete untuk bisa menaikkan level mereka. Itu yang menjadi kelemahan saya. Saya selalu bilang proses yang dilakukan PSSI sekarang bersama timnas itu saya dukung penuh. Tapi saya juga menantikan di bawahnya lo akan ngapain nih, PSSI programnya apa nih untuk pembinaannya. Karena kan nggak mungkin kita akan terus melakukan ini selama gap ini tidak kita tutup kan. Gap ini kan harus kita dekatkan dengan youth development yang benar, youth development yang berkesinambungan. Dan ini yang saya masih tagih dari PSSI, saya nantikan 5 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun ke depan, tapi paling enggak kita harus melakukan itu.
EPA sudah berjalan, tapi kan kita bicara kompetisi yang cuman mungkin hitungan bulan gitu kan. Tapi kan apa yang membuat pemain itu bagus di usia muda adalah dia berkompet setiap pekan dalam 9 bulan. Dari Agustus sampai Mei mereka compete terus. Nah itu mungkin yang akan menjadi fondasi kita yang bagus untuk kedepannya. Tapi ya coaching klinik seperti ini ya tetap bagus untuk memperkenalkan bagaimana sepak bola yang benar itu dimainkan. Ya, saya setuju sih dengan Bung Sabto kalau misalnya pembinaan itu nggak cuma coaching klinik dan cuma latihan-latihan aja. Sebagus apapun anak ini di saat latihan, karena kalau dia belum ketemu lawan yang nyata, belum ketemu pertandingan yang nyata, belum akan ketaker, belum akan berkembang kemampuannya. Oke, Soccer People, sekarang kita beralih nih ke mancanegara. Ini siapa lagi kalau bukan Ruben Amorim yang dinanti-nanti debutnya oleh fans Manchester United. Gimana Bung Sabto menurut Anda? Dan ini menantikan juga nggak? Saya Real Madrid banget sih Oh soalnya. iya Real Madrid. Jadi MU masih sosok lah. Masih Gimana susu. nih? Ya pelatih yang sempat menjadi komoditi terpanas ya di bursa transfer. Seru banget sih ini. Karena kemarin kan saya sempat ngobrol sama Abel Xavier ya, mantan pemain Portugal timnas. Dia bilang bahwa pelatih Amorim ini kan cuma main di Portugal ya. Betul. Menghabiskan banyak waktunya, sebagian besar waktunya cuma di Portugal. Tapi apa yang dia tawarkan ketika melatih, apa yang dia bisa membuat timnya execute game plan dia, itu seolah-olah tuh dia udah melatih di Italia, di Spanyol, di Inggris, karena begitu lengkap apa yang dia bisa tawarkan terhadap Sporting Lisbon. Makanya kenapa dia akhirnya MU berani untuk mengambil dia, karena based on apa yang dia lakukan di Liga Portugal bersama Sporting Lisbon. Walaupun ada beberapa contoh juga, nggak semua pelatih Portugal tuh Jose Mourinho. Nggak semua sesukses dia. Waktu itu Andres Villas-Boas sempat muncul. The next Mourinho di Chelsea berantakan. Betul. Pressure itu yang mungkin masih harus dijawab oleh Amorim. Apalagi dia megang MU. Pressure-nya begitu luar biasa. Tekanan publik begitu luar biasa. Sekali. Tuntutan untuk mendapatkan something secara instan itu kan luar biasa. Tapi based on apa yang dia lakukan di latihan pertama, para pemain mengaku puas dengan identity yang akan ditawarkan oleh dia, gaya bermain, dan ketika dia datang yang paling penting adalah I'm not the manager, gue adalah head coach. Artinya dulu kan pelatih-pelatih Inggris itu kan disebut dengan manager, karena dia memanage juga kan, lalu lintas transfer segala macam, tetek bengeknya itu dipegang dilurusin oleh dia. Tapi gue mau lebih presence dekat dengan pemain, makanya gue menamakan diri gue head coach. Pas kemarin latihan dia buktikan dia ada di lapangan, ngasih instruksi, oh ini salah, ayo lu harus begini, itu tuh mulai ditunjukin oleh dia, dan pemain seneng dengan presence dia yang memberikan hal-hal seperti itu. Jadi ya start yang positif untuk Manchester United, walaupun tetap aja ujung-ujungnya hasil kan yang dinantikan. Apalagi yang dia gantikan hasilnya cukup bagus kan? Cukup bagus. Ruud van Nistelrooy 5 pertandingan, 4 menang, sekali imbang, dan selalu bisa mencetak gol lebih dari 2 gol. Ini kan ngebuktiin apa yang selama ini dipegang oleh Ten Hag. Kok nggak bisa sih lo menang gede yang dengan materi seperti ini, tapi ternyata ganti sedikit oleh Nistelrooy, bisa dikulik-kulik sedikit pemainnya, ternyata bisa melakukan itu. Nah Amorim harapannya akan memberikan hal yang sama, paling nggak meneruskan tren mencetak golnya ini. Oke, Soccer People, Amorim ini bakal menjalani debut sebagai pelatih MU saat bertandang ke markas Ipswich Town hari Minggu nanti. Nah, ada kabar baik juga nih buat Amorim. Ia kemungkinan sudah bisa memainkan pemain belakang Leny Yoro. Seperti yang kita ketahui, pemuda Prancis itu masih belum bisa melakukan debut di laga resmi bersama MU sejak dibeli mahal nih dari Lille di bursa transfer musim panas 2024. Yoro cedera retak kaki saat MU melakoni tur pramusim ke Amerika Serikat melawan Arsenal. Yoro bahkan harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cederanya. Nah, gimana Bung? Optimis dengan Amorim? Harusnya start yang bagus ya. Apalagi lawan Ipswich, tim yang baru promosi. Harusnya start yang bagus. Apalagi tadi saya bilang apa yang sudah diberikan oleh Nistelrooy ya harusnya bisa diteruskan. Based on latihan pertama mereka yang cukup nyaman, cukup enak ketika mereka bertemu langsung dengan pelatih baru, ya harusnya hasil positif sih buat United. Hasil positif ya buat fans MU semuanya. Betul. Ya. Oke, Soccer People, kayaknya cukup nih pembahasan kita kali ini, kan durasinya juga udah habis nih Bung Sabto. Oke, terima kasih banyak sudah Sama-sama datang, sudah ngobrol-ngobrol. Kita nantikan pertemuan berikutnya. Siap.
Oke, Soccer People, demikian Soccer Lover kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.